Berikutnya adalah keterbatasan komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun juga perusahaan. Dilihat dari sudut pandang individual atau perseorangan, komunikasi formal ini sering membuat frustasi, stres, atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang besar, untuk dapat berkomunikasi dengan manajemen puncak atau manajer puncak, itu harus terlebih dahulu melalui berbagai lapisan manajer yang ada di bawahannya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki ide atau gagasan yang jitu bagi pengembang suatu organisasi, ia harus menyampaikannya pada manajer tingkat bawah seperti supervisor terlebih dahulu, sebelum dapat disampaikan ke manajer puncak. Namun karena supervisor atau manajer tingkat bawah berhak untuk tidak setuju dan menolak menyampaikan ide tersebut, para bawahan cenderung berusaha untuk menyampaikan langsung ke manajer puncak, dengan resiko karirnya yang dalam organisasi tersebut itu terancam. Kemudian bagaimana jika dipandang dari sudut pandang perusahaan? Dari sudut pandang perusahaan, masalah terbesar dengan saluran komunikasi formal ini adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi, karena setiap keterkaitan atau link pada jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Setiap pesan yang mengalir dari atas maupun bawah memungkinkan adanya perubahan terhadap pesan aslinya. Sebagai akibatnya, bawahan mungkin menerima satu informasi yang kabur dari atasannya. Begitu pula para atasan atau manajer puncak akan memperoleh suatu gambaran yang tidak lengkap atau kurang pas terhadap apa yang sebenarnya terjadi di tingkat bawah. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah tingkatan atau level dalam struktur organisasi. Semakin sedikit kaitan dalam jalur komunikasi, maka semakin sedikit pula kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Struktur organisasi yang mendatar atau flat dengan tingkatan organisasi yang lebih sedikit dan lebih banyak rentang kendalinya atau span of control-nya, itu akan membantu mengurangi terjadinya distorsi. Struktur organisasi mendatar ditampilkan pada paragraf 3.6 ini. Berikutnya adalah saluran komunikasi informal. Bagan organisasi formal akan dapat menggambarkan bagaimana informasi yang ada ditransformasikan dari satu bagian ke bagian yang lainnya, sesuai dengan jalur hierarki yang ada. Namun dalam praktik, tampaknya garis-garis dan kotak-kotak yang tergambar pada struktur organisasi tidak mampu mencegah orang-orang atau karyawan-karyawan dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi, karena orang yang satu dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaan jaringan komunikasi informal dalam suatu organisasi tidak dapat dipungkiri. Jaringan ini dapat pula digunakan oleh para manajer untuk memonitor para karyawannya dalam melakukan tugasnya. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki. Meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum, seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dunia olahraga, musik, acara film, dan sinetron TV, kadangkala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan situasi kerja yang ada dalam organisasi. Lebih lanjut, banyak orang yang lebih percaya desas-desus atau isu-isu atau rumor yang ada dalam komunikasi informal ini sebagai sumber informasi dalam suatu organisasi. Kadangkala pula mereka tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap informasi yang berasal dari para manajer suatu organisasi. Demikian saudara, terima kasih untuk pertemuan yang ke-9 materi komunikasi bisnis. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.